Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this English for Specific Purpose meeting 10, we are going to talk about your lesson plan advancement. Ya, oke, RPP yang kemarin Anda kirimkan untuk UTS. Mari kita bahas dan mungkin Anda bisa memprediksi what grade did you get for the midterm ya. Okay, well, so basically you are good, you are great, you are amazing. Semuanya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, oke, sesuai yang saya harapkan di beberapa titik tentu saja. Dan well, nothing is perfect, even I am. Tapi saya bisa membaca beberapa agak-agak parah sih. Ya nggak apa-apa, it's okay kan, it's okay. It's really it's your genuine your work, oke. Jadi ya apa adanya kan. Well, tapi di poin apa sih yang mungkin Anda bingung? Kayaknya saya sudah melakukannya dengan baik seperti itu. Well, let's see. Jadi ini kita masih membahas tentang RPP yang kemarin saya sudah kirimkan ke Anda ya, tentang ada the part of lesson plan. Yang pertama identity. Nah, yang apa ini? Terkait dari identitas RPP itu sendiri ya, tidak hanya identitas sekolah tapi identitas RPP dari nama sekolah, subjeknya seperti itu jelas. Nah, beberapa di sini Anda tidak menuliskan untuk jurusan apa karena RPP kemarin kita semuanya untuk SMK dan itu ada kejurusannya kan, ada kejuruannya, dan itu Anda harus menuliskan, namun beberapa tidak ditulis, hanya menuliskan kelasnya, bahkan semesternya pun tidak ditulis. Nah, itu ada minus point ya, seharusnya semuanya ditulis. Allocation ada yang tidak ditulis untuk berapa pertemuan, berapa jam pertemuan seperti itu. Memang harus ya, memang harus, semuanya memang harus detail. Oke. Anggaplah sepertinya RPP ya. RPP itu Anda buat lalu Anda serahkan ke orang lain yang tidak ikut membuatnya dan dia itu paham, oh ini yang harus saya lakukan selama pertemuan ini, selama satu RPP ini, mungkin 3 pertemuan, 2 pertemuan, 1 pertemuan, whatever. Orang itu akan membaca RPP itu sebagai manual untuk dia melakukan tugasnya mengajar seperti itu ya. Jadi identity itu semua harus jelas ya, oke, terutama jurusan, kelas dan semesternya, karena beberapa ada yang tidak menyertakannya. Untuk skill apa, kayak speaking atau listening, reading, itu juga beberapa kurang. Entah mungkin kelupaan ya. Yes, rapopo al insanu malu khoto. Learning goal, alhamdulillah semuanya sepertinya sudah mentaati dari SKKD yang sudah saya kirimkan dengan beberapa apa ini namanya modifikasi. Oke, I don't see no big deal di sini ya. Oke, so let's move on. Nah, disinilah yang beberapa ini kejerigal sekali ya. Oke, nah di material itu Anda harus include activity to support the student related to their department or future profession, including conversation, monologue, or role play. Ini semua sudah saya tuliskan di rule yang harus Anda tulis. Masih saya simpan itu, saya screenshot sekalian. Bisa saya kirimkan lagi kalau ada yang merasa tidak sir, tidak ada aturan ini kan, seperti itu ya. Jadi materialnya itu Anda harus ada seperti activity yang nantinya mendukung mereka dalam pekerjaan di jurusan tersebut. Kan ada banyak jurusan kan, seperti manajemen, tourism, mekanik, IT, ya, oke, seperti itu harus didukung dong. Oke, dengan apa? Kalau cuma material saja mungkin kurang, maka harus ada activity. Bisa percakapan, monolog, pidato, atau apapun itu, yang pasti the vocabulary that is on there will support the students to do the job in their department, seperti itu kan. Nah, seringnya kesalahan Anda, oke, yaitu yang pertama materialnya itu tidak terkait sama sekali. Misalnya ini tentang mekanik dikasih materi tentang misalnya apa ini, memasak bakwan seperti itu kan. Nah, kenapa nggak misalnya ganti busi atau misalnya cara apa ini ya, mereteli motor ya. Intinya kan we have to put something that will be their daily activity, common daily activity, regular daily activity yang mereka lakukan di dalam jurusan mereka kan, seperti itu.
Terus yang kedua itu too simple, hanya multiple choice item, dikasih soal dari bacaannya juga tidak mendukung programnya, soalnya cuma 5 katakanlah. Kalau yang tersinggung ya nggak apa-apa, ini untuk perbaikan Anda kan, seperti itu ya. Jadi kalau cuma multiple choice soalnya ya udah, apalagi cuma ada 5 10 seperti itu, berarti tanpa ada materi misalnya ya, jadi langsung soal gitu, waduh ngeri banget. Nah itu yang nomor 3 nih ya, no model text. Ketika Anda mengajar, tentu Anda harus memberikan contoh dulu. Semua guru ketika ngasih tugas seperti itu kan tetap harus ada contohnya kan, seperti itu kan. Oke, contohnya seperti ini, kita buat yang receh, silakan Anda kembangkan biar bagus itu seperti apa, karena creativity tiap orang itu berbeda-beda kan, seperti itu. Namun tetap ada standar, tetap ada parameter yang harus ditaati. Contohnya ini, model text itu harus ada di dalam lesson plan. Nah, model text ada sendiri, soal ada sendiri. Nah, gitu ya. Jadi jangan model text dijadikan soal seperti itu. Itu tidak baik ya. Jadi materinya terlalu sempit nantinya. Lalu apa sih yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu tadi? Yang pertama, be creative. Oke. Tentu kalau saya suruh membaca seperti itu, sir, bukunya di mana? You can Google. Oke, you can do Google. How to cook, misalkan seperti itu. Misalnya, saya mau mengangkat tema tentang IT. IT di sana misalnya tentang tanya jawab RAM yang bagus, tanya jawab komputer yang bagus itu seperti apa. Caranya di Google misalnya, spek komputer yang bagus seperti apa. Nah, dari sana Anda buat menjadi sebuah percakapan. Oke kan? Google tidak saya haramkan seperti itu. Anda memang harus mencari reference yang mudah di mana lah. Nanti kan Anda mengolahnya, disitulah penilaiannya. Jadi nggak peduli sumbernya, yang penting ngolahnya gimana Anda. Dan buat ada banyak aktivitas ya, tidak hanya menjawab soal gitu, harus ada performance, group work, game, atau role play seperti itu. Dan kalau ada yang bertanya, loh nanti waktunya akan lama sekali Pak, ya maka dari itu deploy multiple meetings, jadikanlah satu RPP itu untuk pertemuan yang lebih banyak ya, 2 atau 3 pertemuan misalnya ya, tergantung aktivitas apa yang mau Anda lakukan kan. Kalau role play, performance, mungkin minimal 2 pertemuan, tapi kalau cuma group work atau games bisa 1 pertemuan. Yang pasti the activity can support their department. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, terutama di material ini loh, banyak yang jatuhnya di sini. It's okay lah. Nah, harusnya kan kalau kita buat kan nanti ada expression tentang menerima tamu, membooking, terus customer ke service. Jadi expression apapun lah, offering for help, expression asking for direction. Nah, itu kan yang penting kosakatanya atau orang yang berinteraksi kan antara apa yang jadi departemen Anda, seperti itu kan. Atau bisa juga tentang procedure, how to bla 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 bla, atau mungkin juga bagaimana kita role play, seperti misalnya turis guiding, mengadakan meeting, talk show tentang apa. Itu it's really based on your creativity. Nanti anak-anak yang tinggal melaksanakannya seperti itu. Yang pasti Anda harus memberikan role modelnya dulu. Seperti itu ya. So, next time you become a teacher, you have to think about it clearly and well. Oke lah, learning method also it's already very nice, no problem whatsoever. Saya kira itu tergantung kreativitas guru juga ya. Oke, yang pasti sesuaikan aja dengan materialnya. Nah, activity juga sudah bagus, tinggal materialnya saja yang belum di manage dengan baik. Untuk source, I don't really pay attention. Jadi Anda bisa mengambil sumber dari manapun, termasuk Google, seperti itu, it's okay. Yang penting linknya disertakan. Misalnya http howtomakeomelette.com, misalnya seperti itu, tetap harus disertakan. Well, untuk penilaian juga sudah bagus ya. Saya karena paling prihatin kan di material ya. Jadi untuk kalau materialnya saja seperti ini, soalnya aja nggak ada, penilaiannya gimana? Oke, itu udah menjadi efek domino tersendiri untuk penilaian Anda sih. Oke, well, so let's discuss more in our group and thank you for the attention. See you on the discussion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.